Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai tipologi orang yang masuk neraka. Mari kita lihat di dalam surah Az-Zumar, di mana orang yang masuk neraka dan masuk surga itu pada tahap digiring, ya, digiring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau membaca Quran ketemu kata kafir, terus jangan kita berpikir, saya tidak masuk, saya bukan orang kafir, ya. Karena pengertian kafir itu banyak sekali, ya. Orang Islam pun bisa kafir dalam arti bukan kafir akidah, ya, kafir terhadap apa-apa yang ditentukan di dalam Al-Quran atau hadis, ya, gitu. Wasiqal ladzina kafaru, dan digiring dengan kekerasan, gitu ya. Kalau digiring juga bagi orang yang masuk neraka itu tentu dengan kekerasan. Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, ila jahannam zumara, ke neraka berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila sampai ke pintu, sampai ke pintu-pintu, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintu neraka itu, ya. Ada perbedaan antara orang yang digiring masuk surga, jadi sama-sama digiring, ya. Orang masuk neraka, manusia neraka dengan manusia surga sama-sama digiring. Tapi kita lihat bahasanya, ya, bahasanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan digiring dengan lembut, ya, orang-orang yang takwa kepada Tuhannya. Jadi yang selamat di akhirat nanti adalah orang-orang yang takwa, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang takwa. Jadi tidak ada lain, kita mengejar semoga menjadi orang yang takwa. Menjadi orang takwa yang semakin tinggi itu harapan kita, ya. Tapi prinsip bahwa kita termasuk golongan orang yang takwa itu menjadi keharusan, ya, kalau untuk selamat, ya.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Gitu. Kalau yang masuk neraka tidak ada al, ya. Ila al jannah. Ila al jannah. Artinya huruf al itu menunjukkan makrifat. Ya, itu ya. Kalau yang masuk neraka ila jahannam, tidak ada al. Ya. Itu para penafsir berpikir, mengapa ini pakai al, ini tidak pakai al. Gitu. Jadi berbagai penafsiran. Ya. Secara umum, ya, secara psikologis, kalau orang masuk neraka itu gembira kan, ya. Masuk neraka, masuk surga itu bergembira, ya. Masuk neraka itu tentu menyusahkan, bertanya-tanya di dalam pikiran orang yang masuk neraka itu. Kalau orang masuk surga tentu senang dia, ya. Masuk surga dimanapun dia akan senang, maka dipahami seperti itu, ya. Jadi ilal jannah zumara. Jadi orang masuk surga itu giring-giring, tentu pikirannya itu masuk surga senang gitu kan. Kalau orang masuk neraka, ya terbayang oleh kita bagaimana mereka khawatir masuk neraka yang bagaimana, ya. Masuk neraka apakah sampai ke tingkat yang paling dahsyat gitu ya. Gitu ya. Satu, ya. Kedua, dalam orang masuk neraka itu dibukakan futihat abwabuha. Futihat abwabuha. Kalau yang masuk surga wa futihat abwabuha. Nah, bedanya ada huruf waw, ya. Maka dimengertilah, ya, penafsiran yang mengatakan kira-kira kalau orang masuk neraka itu dibukakan pintu sejak jauh, dalam posisi jauh sudah dibukakan pintunya. Betapa senang, ya, melihat pintu surga itu terbuka dalam posisi yang jauh, ya. Tapi kalau orang yang masuk neraka itu tiba-tiba, bayangkan tiba-tiba dibuka, ya. Nah, itulah kira-kira dari segi balaghahnya. Ya, jadi dalam membaca Al-Quran itu banyak alat, ya, banyak alat yang harus kita lengkapi. Ya, gitu. Nah, mengenai yang masuk neraka di sini tidak ada penjelasan yang rinci. Lain kemarin dalam surah Al-A'raf, ya, dalam Al-A'raf. Dibalik sekarang yang rinci itu yang masuk surga. Jadi yang masuk surga itu rinci. Nah, rinciannya itu berlawanan bagi orang-orang yang masuk neraka gitu. Cara menafsirkan begitu. Jadi kalau di surah Al-A'raf kemarin subuh, penjelasan yang masuk neraka itu lebih rinci, ya. Yang masuk surga tidak begitu rinci. Di sini dibalik. Yang keterangan orang yang masuk surga itu dirinci. Gitu ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa rincian yang dilakukan terhadap orang yang masuk surga otomatis berlawanan dengan orang yang masuk neraka. Mari kita lihat rinciannya, ya. Orang yang masuk surga itu berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasna al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu yasha. Dia berkata, mereka berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami. Jadi dia tahu terhadap janji-janji Allah itu. Selama di dunia ini Allah itu berjanji, dalam Quran itu banyak janji-janji, dan setiap janji tentu ada kewajiban yang kita laksanakan, ya. Jadi mereka tahu janji-janji Allah itu, ya. Ya. Kedua, ya, fa ni'ma ajrul amilin. Itu ya. Amilin dengan amal. Jadi itulah kenikmatan orang yang beramal. Jadi seperti yang saya jelaskan dulu, kalau amilin itu amal yang sempurna. Ya, seperti saya gambarkan seorang yang senang menyanyi dengan penyanyi, mana yang lebih profesional? Ya penyanyi. Ya. Nah di sini pengamal, orang yang buat amal, makanya dituntut, ya, supaya kita jadi orang yang pengamal. Gitu, ya. Artinya ada proses penyempurnaan amal-amal kita itu. Proses terus menerus menggali amal kita. Makanya di dalam surah Al-Imran, ya, kalau di dalam surah Al-Imran ayat 17, orang yang sabar itu disebut as-sabirin. Ya, orang yang sabar as-sabirin. Orang yang benar meyakini semua disebut wasadiqin. Orang yang patuh wal qanitin. Orang yang berinfak sempurna wal munfikin. Nah, itu ada proses dari kesenangan kita melakukan sesuatu sehingga kita dinambatkan sebagai pelaksana, sebagai pelaku. Nah, itu ada proses, artinya proses amal yang terus menerus disempurnakan. Ya. Kemudian kita mengharapkan keselamatan kita. Ya. Pada hari itu disaksikan oleh Rasulullah SAW, disaksikan oleh umat-umat lain, ya. Segala hal berkenaan dengan kita diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keputusan Allah Subhanahu wa taala itu sangat menjadikan kita, ya. Antara lain mengenai pilihan-pilihan, pertentangan-pertentangan, perselisihan-perselisihan di dunia ini. Ya, kita harus pilih. Kita harus mantapkan hati kita sehingga pilihan kita itu benar. Oleh sebab itu kita diajari di dalam Al-Quran bagaimana berjuang melakukan sesuatu sehingga pilihan itulah pilihan yang benar. Ya. Saya kira itu yang berat bagi kita. Ya. Di mana kita harus belajar terus. Kalau ada perselisihan kita teliti dengan baik, kita tanyakan kepada ahlinya, gitu ya. Sangat perselisihan itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diselesaikan di dunia ini. Jadi saya sudah meresume berapa perselisihan, ya, yang diruntut dari kejadian-kejadian dan dihubungkan dengan Al-Quran. Satu, perselisihan yang disebabkan oleh akidah, ya. Akidah sehingga timbul agama-agama, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi dan sebagainya, ya. Kedua, perselisihan akibat akidah dan amal, ya. Maka perselisihan itu akan muncul
di kalangan umat Islam ada yang Islam Sunni, ada Islam Syiah, ya. Di umat-umat lain ada Anglikan, ada Protestan, ada Katolik, itu ya. Kemudian perselisihan oleh karena akidah dalam pengertian syirik. Di dalam agama Islam mungkin ada aliran-aliran kejawen, ya, aliran-aliran lainnya. Begitu juga di agama lain muncul aliran-aliran yang berpuluh-puluh. Itu akibat daripada akidah dihadapkan oleh kesyirikan. Kemudian 4 adalah perbedaan karena amal. Timbul mazhab-mazhab, mazhab Maliki, mazhab Ambali, mazhab Hanafi, ya, mazhab Syafi'i dan lain-lain. Antara lain di agama lain juga ada seperti itu. Kemudian perselisihan yang berat bagi kita adalah bid'ah, ya. Ada yang masuk kategori bid'ah dan kategori tidak bid'ah. Itu berat bagi kita, ya. Mulu itulah kita betul-betul belajar dengan menekuni, ya. Dan insya Allah kalau kita betul-betul memahami Al-Quran dan hadis serta merasa rendah diri, ya, merasa berharap kepada Allah memberikan petunjuk yang baik kepada kita, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Bagi saya secara pribadi tidak ada istilahnya ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada sebagai macam apa yang dinisbatkan orang kepada. Bagi saya di dalam hati saya Islam hanya satu. Dan tidak ada Islam yang disebut karena Al-Quran tidak akan mendeteksi ya adanya istilah itu. Kemudian yang ada adalah orang munafik, orang fasik, orang zolim, orang dolim, orang muzabzab, itu yang dikenal Quran. Ya, jadi siapapun yang beragama bisa sesat, menjadi orang munafik, menjadi orang fasik, menjadi orang zolim dan sebagainya. Dan kita mengharapkan supaya kita menjadi orang yang takwa. Dan itulah yang menjadi selamat. Dan ketakwaan itu merupakan jalan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah tidak ada keraguannya lagi, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.